Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 10, semua jurusan. Semoga anak-anakku diberikan dalam sehat-sehat walafiat dan diberikan dalam keadaan sehat semuanya. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi bab 3, yaitu dengan judul nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, di sini di dalam bab 3 ini ada KD, yaitu titik 3 titik, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di sini ada peta konsep nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke. A. Sistem pembagian kekuasaan negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Astim Rianto dalam bukunya yang berjudul Negara Kesatuan, Konsep, Asas, dan Aplikasinya, kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam kekuasaan, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, ini menurut pendapat ahli para pakar ketatanegaraan, yaitu John Locke. Nah, ini menurut pendapat John Locke ini. Nah, menurut Montesquieu, sebagaimana dikutip oleh Astim Rianto dalam bukunya yang berjudul Negara Kesatuan, Konsep, Asas, dan Aplikasinya, A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Teori Montesquieu ini dinamakan dengan nama trias politika. Ya. Nah, ini ada gambar. Nah, ini gambar Montesquieu. Ya, ini jadi Indonesia sebagai negara yang sistem presidensial menganut sistem trias politika yang dipakai oleh Montesquieu ini. Oke. 2. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung lembaga-lembaga negara yang sederajat, yang diantaranya presiden sebagai kepala negara dan kepala eksekutif atau pemerintahan, MPR, DPD sebagai badan legislatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai badan yudikatif. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dinyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia menangani kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini pembagian secara horizontal. Jadi horizontal itu ada 6 kekuasaan. Jadi ada 6 kekuasaan di sini ya. Ya, termasuk di sini sebagai eksekutif ya, sebagai presiden, sebagai eksekutif. Nah, ini sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, ini di mana di sini ada MPR, DPD. Nah, ini sebagai lembaga legislatif, dan legislatifnya ada juga MA, MK, dan KY sebagai badan yudikatif ya. Nah, ini yudikatif. Kalau dikatakan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial ya ada sebagai badan yudikatif. Sedangkan legislatif MPR, DPD, dan DPR. Sedangkan eksekutif adalah Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dan pemerintahan yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Nah, ini kekuasaan-kekuasaan yang ada di Indonesia ya, secara horizontal. Kita lanjut C, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. D. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. C. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Nah, inilah jadi ada 6 kekuasaan dengan sistem horizontal ya, karena di sini Indonesia memakai sistem yang dipakai oleh Montesquieu ya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dipakai dalam istilah Montesquieu, Trias Politica. Nah, ini kekuasaan legislatif karena seorang DPR sebagai orang DPR yang membuat undang-undang, memegang kuasanya atau membentuk undang-undang ya. Misalnya undang-undang apa yang dibentuk oleh DPR, undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang tentang keadaan darurat, ya ini DPR, ya atas persetujuan DPR dan Presiden. Nah, yudikatif ini sebagai kekuasaan kehakiman hukum, ya menegakkan hukum. Nah, ini menegakkan hukum di sini ada lembaga Mahkamah Agung, ada lembaga Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, ini namanya kekuasaan yudikatif yang menangani tentang hukum ya, hukum yang ada di Indonesia. Di sini ada
ada peradilan umum, ya peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Nah, ini semuanya adalah menyangkut masalah hukum yang disebut oleh Badan Yudikatif. Dan ini eksaminatif ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Ini tugasnya dia memeriksa keuangan negara, ya, memeriksa keuangan negara pengelolaannya, karena uang-uang yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dari departemen itu diperiksa semua oleh BPK, ya. Andai kata ada tindak pidana korupsi, nah ini bagian sebagai pemeriksa keuangan. Kita lanjut. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunannya, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi diatur dalam undang-undang. Ini pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah atau DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi atau gubernur, wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten, kota, atau bupati, wakil bupati, atau wakil wali kota, wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, ini bagian secara horizontal ini, ya. Ini di mana di sini ada kekuasaan yang sifatnya daerah, ya di sini, ya, karena diawasi oleh tingkat provinsi, tingkat pusat. Jadi daerah-daerah itu walaupun sudah otonomi daerah tetap pusat mengawasi, ya, di mana anggaran-anggaran itu yang diberikan oleh pusat selalu diawasi oleh pemerintah pusat, ya. Bapaknya di sini contoh bantuan-bantuan dari pusat atau bencana banjir, bantuan bencana alam itu yang dibantu oleh pusat, ya. Nah, ini setiap daerah mengurus daerahnya masing-masing, ya, masing-masing. Namanya di sini namanya otonomi daerah. Nah, ini kekuasaan moneter ini di mana supaya nilai uang rupiah ini stabil. Nah, ini tugasnya kekuasaan moneter, ya. Kita lanjut. Nah, ini ada bagan, ya. Ada struktur kekuasaan negara, kekuasaan konstitutif MPR, kekuasaan eksekutif presiden, kekuasaan legislatif DPR, ya, DPR ini. Kekuasaan yudikatif Mahkamah Agung, kekuasaan dan Mahkamah Konstitusi, kekuasaan eksaminatif BPK, dan kekuasaan moneter Bank Indonesia, ya. Audit, kekuasaan audit ini, ya. Audit pemeriksa keuangan, ya. Badan Pemeriksa Keuangan. Lanjut. Nah, ini pembagian kekuasaan secara vertikal. Tadi horizontal, ya. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antar beberapa tingkatan pemerintahan. Di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Republik Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Nah, ini
pembagian secara vertikal. Jadi sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Otonomi Daerah di sini ya, bahwa daerah itu kekuasaannya harus bisa mengurus daerahnya masing-masing. Jadi pusat hanya mengawasi ya. Jadi tetap pusat sebagai kota pemerintahan ya. Kota pemerintahannya adalah di pusat, di mana daerah-daerahnya selalu diawasi oleh pemerintah pusat, baik dalam bidang administrasi dan kewilayahannya. Umpamanya di sini ada bantuan untuk sekolah, bantuan untuk penanganan bencana banjir, itu pusat mengawasinya secara bantuan-bantuan yang diberikan oleh pusat secara baik materi, baik administrasi maupun segala dan lain-lain ya. Ini. Nah, ini udah termasuk otonomi daerah. Yang di sini namanya desentralisasi. Jadi desentralisasi itu di mana pusat harus bisa mengelola APBD-nya, anggaran pendapatan belanja daerah, dan di mana pemerintah daerah itu bisa mengalokasi dana-dana yang ada di daerahnya masing-masing. Munculnya pembagian secara vertikal merupakan konsekuensi dari diterapkannya azas desentralisasi di Indonesia. Dengan adanya azas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah pada pemerintah daerah otonomi atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, ini jadi sudah dimasukkan ke dalam disebut di sini yang Bapak saya katakan desentralisasi itu di sini. Jadi pemerintah pusat menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah ya untuk mengurusi daerahnya masing-masing. Nah, urusannya ini daerahnya kecuali berkaitan dengan urusan politik ya, umpamanya pemilu, pilkada, yaitu pusat yang menjadi wewenang ya, umpamanya pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati, nah itu pusat yang sebagai wewenangnya ya, yang mengawasi. Dan juga pertahanan juga ya, tentang pertahanan ya, pertahanannya, tentang keamanannya juga itu pusat. Agama dan moneter. Lanjut, dan pajak pun ya, pajak juga bisa. Pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu antara tingkat pemerintahan atau pembagian kekuasaan secara teritorial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara pembagian kekuasaan horizontal, pembagian kekuasaan menurut fungsinya, menunjukkan perbedaan fungsi-fungsi pemerintahan bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini udah tadi Bapak jelaskan antara pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal. Nah, ini pembagian kekuasaan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada horizontal. Horizontal ini ada 6 ya, dan 6 lembaga: konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Sedangkan vertikal cuma provinsi dan kabupaten kota. Jadi beda, jangan disamakan horizontal dan vertikal. Vertikal ini cuma 2 ya, ada provinsi, ada kabupaten atau kota. Sedangkan horizontal ini sebagai lembaga negara ya, ada 6. Semenjak adanya amandemen perubahan Undang-Undang Dasar. Oke. Kalau sebelum dirubah dulu cuma 3, konstitutif, legislatif, dan eksekutif. Cuma 3 ya. Di sini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini tambahan konstitutif ada, eksaminatif, dan moneter. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, anak-anak di sini supaya tahu, supaya paham bagaimana
sistem pemerintahan di Indonesia ini dengan adanya lembaga-lembaga pemerintahan ya. Dan juga ada lembaga non kementerian yang bukan dipegang kementerian ya, yang bukan kementerian non ya. Sebagai lembaga ini non kementerian ya, sebagai lembaga. Ya, satu konsep dasar sistem pemerintahan Indonesia. Ada dua konsep sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Nah, Indonesia sendiri menerapkan sistem presidensial. Kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Ya, berikut ini adalah tugas-tugasnya. Nah, ini di sini Bapak gambarkan presiden ini, Presiden Jokowi, ya. Dan sini di mana tugas-tugas wewenangnya sangat kuat di sini ya. Jadi sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang menganut sistem ajas presidensil ya. Nah, di sini kewenangannya adalah di sini sebagai kepala negara memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan angkatan udara, pasal 10 di Undang-Undang Dasar ya. Kamu cari itu di Undang-Undang Dasar nanti kamu lihat. Nah, di sini ya ini sebagai panglima tertinggi ya. Nah, ini sebagai bawahan dari panglima, umpamanya kepala staf angkatan laut, kepala staf angkatan udara, kepala staf angkatan darat. Nah, ini ketiga-tiganya ini yang ngawasi presiden. Jadi ketiganya ini diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden ya. Ini sebagai kepala tertinggi ya, presiden ini kepala negara sebagai kepala tertinggi. Yang menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR ya. Nah, ini pasal 11 ayat 2 umpamanya andai kata Indonesia perang dengan Malaysia dengan negara tetangga, ini atas persetujuan dulu oleh DPR. Jadi yang menyatakan presiden tapi asal persetujuan DPR ya. Membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR juga ya, pasal 11 ayat 2. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12 ya. Nah, ini di sini maksudnya presiden menyatakan keadaan bahaya di sini umpamanya di sini dengan kejadian COVID ya, bahaya darurat ya. Di sini bahaya di mana mengeluarkan bahwa presiden itu mengeluarkan tentang bahaya darurat militer, tentang bahaya darurat COVID ya 19. Nah, ini hak presiden yang menyatakan, pasal 12. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13 ayat 1 dan 2. Nah, ini duta besar ya yang mengangkat adalah presiden. Ya, sebagai duta besar diangkat oleh presiden atas usulan DPR, pertimbangan DPR. Jadi presiden minta pertimbangan DPR. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR juga ya, pasal 13 ayat 3. Memberi gerasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, pasal 14 ayat 1. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang pasal 15. Nah, ini tugas-tugas seorang presiden adalah di sini memberi gerasi, pengampunan, ya, pengampunan hukuman. Apabila ada seorang dihukum seumur hidup, dia minta pengampunan oleh presiden, ya, supaya hukuman itu diringankan, ya. Nah, itu atas kebijakan presiden dan juga memperhatikan pertimbangan agung. Dan dia umpamanya ingin dihukum mati, nah ini minta gerasi kepada presiden. Apakah presiden itu menyetujui atau tidak, atau dirubah menjadi hukuman seumur hidup ya, dari hukuman mati. Itu atas pertimbangan Mahkamah Agung dan persetujuan presiden. Yang ini memberikan amnesti pengampunan nih, pengampunan umpamanya
pengampunan atas pajak-pajak ya yang terlalu banyak utang. Jadi presiden akan mengampuni amnesti perpajakan, amnesti internasional juga bisa ya. Memberi gelar. Nah, ini gelar gelar pahlawan ya, ini presiden ya. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini tadi sebagai kepala negara mengatur undang-undang ya. Ini memegang kekuasaan pemerintahan pasal 4 ayat 1, mengajukan rencana undang-undang kepada DPR pasal 5 ayat 1, menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden pasal 16, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri pasal 17 ayat 2, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta pengesahan pasal 20 ayat 2 dan 4. Nah, ini tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ya. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam penggantian yang memaksa pasal 22 ayat 1, mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23 ayat 2, meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23 ayat 1, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Pasal 24A ayat 3, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Pasal 24 ayat B ayat 3, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Pasal 24C ayat 3. Nah, ini pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang ya. Ini mengacu kepada konstitusi. Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengan melalui pemilihan umum serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Jadi hak prerogatif presiden mengangkat dan memberhentikan menteri ini ya. Di sini apabila andai kata menterinya itu tidak benar, tidak baik dalam menjalankan tugasnya, presiden akan bisa memberhentikannya ya dengan hormat di sini. Namanya reshuffle kabinet. Kabinet itu adalah menteri. Nah, 2 tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, ini gambar di sini para menteri yang sudah diangkat oleh presiden. Nah, di depan istana ini, jadi di sini menteri-menteri Kabinet Pembangunan Indonesia Maju ya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketiga, setiap menteri berbidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahkan, dan atau mengganti, membubarkan, menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan pemerintahan daerah serta pengangkatan dan pemberian menteri. Nah, ini sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Nah, di sini di mana umpamanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi dirubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Nah, tadi Ristek itu tidak ada. Ini namanya penggantian pengubahan nama menteri ya. Nah, ini mengacu pada undang-undang ya, baik kementerian maupun non kementerian. Nah, ini
para kabinet, ya, para kabinet, para menteri kabinet Indonesia Maju, ya, di mana di sini yang kepala negaranya Presiden Jokowi Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, ini ada beberapa menteri, kurang lebih ini ada 34 menteri ini, ya, karena di sini menteri-menteri yang membidangi dalam kementerian, ya, ini kementerian, ya, bukan non kementerian. Ini di sini Menterian Koordinator Bidang Kemaritiman, di sini umpamanya Luhut Binsar Panjaitan, ya, Menteri Perhubungan, ya, Prof. Dr. Budi, ya, Budi Sumadi, jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ya, Menteri Pariwisata, ya, Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, umpamanya, ya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ya. Nah, di sini termasuk Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan. Nah, di sini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membawahi Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan. Nah, ini beberapa menteri yang membidangi dalam bidang perekonomian. Dalam Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan, di sini umpamanya Menteri Agama, ya, Menteri Menteri Sosial, ya. Nah, ini beberapa menteri dan pejabat setingkat menteri ada di sini, ya, Jaksa Agung, ya, Panglima, Kepala Kepolisian, Kapolri, ya. Nah, ini Sekretaris Kabinet. Nah, itu pejabat setingkat menteri. Pejabat setingkat menteri itu namanya, ya. Namanya di sini pejabat setingkat menteri, kepala lembaga pemerintahan, bukan kementerian, non kementerian, ya. Kepala Badan, ya, Intelijen Negara BIN, ya. Kepala Badan Penanaman Modal, ya. Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Nah, ini, ya. Ini non kementerian. Kepala lembaga non struktural. Di sini kepala staf kepresidenan umpamanya. Nah, ini inilah nama-nama anggota kabinet, ya, di era Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sini kementerian adalah lembaga yang termasuk ke dalam unsur dari adanya kabinet kementerian dipimpin oleh seorang menteri, ya. Jadi dipimpin oleh seorang menteri. Lembaga pemerintahan non kementerian adalah lembaga yang dibentuk oleh presiden secara khusus dalam bidang tertentu. Perbedaan kementerian dan lembaga non kementerian, satu, kementerian dipimpin oleh seorang menteri. Kalau lembaga non kementerian dipimpin oleh seorang kepala, kepala BIN, ya, kepala Badan Intelijen Nasional, kepala Badan SAR, ya. Ini kepala penanaman modal, nah itu kepala, ya, dia setingkat direktur kepala, ya. Nah, ini di sini ada para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden, karena yang angkat menteri adalah presiden. Kepala non kementerian bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian. Jadi dia bisa diberhentikan oleh presiden juga kalau kepala, ya, kepala non kementerian. 3, dasar hukum kementerian berada pada Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum LPNK berada pada undang-undang. Jadi beda, ya, beda. Karena kalau kementerian mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan lembaga non kementerian mengacu kepada undang-undang. Nah, ini di sini ada kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian. Tugas Kementerian Republik Indonesia: A. Penyelenggaraan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari fungsi sampai ke
Nah, B. Perumusan, penetapan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. C. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi. Ya, ini dua klasifikasi kementerian negara pada pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya. Ya, di sini ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Ya, nah, ini logo-logo kementerian. Logo-logo. Nah, ini ada Kementerian Ristek di sini ya logonya. Ada Kementerian Kelautan ya, Perikanan, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Pertahanan Keamanan ya. Lanjut, 3 lembaga pemerintah non kementerian. Nah, ini lembaga bukan kementerian ya. Di sini kita selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga non-kementerian atau LPNK yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Non-Departemen dulu ya. Sekarang departemen diganti kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Berikut ini daftar lembaga pemerintahan non-pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, ini nama-nama non-kementerian lembaga ya, ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, ada Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Nah, ini Bapak tidak jelaskan, ini semuanya adalah badan ya. Kalau badan itu non kementerian yang dipimpin oleh seorang kepala ya, bukan menteri ya. Kalau menteri kementerian yang dipimpin. Kalau badan itu oleh seorang kepala, dipimpin oleh orang kepala, umpamanya Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Pusat Badan Statistik, ya, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kepala Badan Administrasi Negara, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ya. Nah ini, oke. Nah ini di sini non lembaga ada juga ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah ini lambang abdi negara. Nah, ini ada lambang Badan Nasional ya Penanggulangan Bencana. Nah ini Badan Tenaga Nuklir, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 8 lembaga antariksawan. Nah ini lembaga ya lembaga. Nah ini oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan, organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen, pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Di sini ada Arsip Nasional, ANRI, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ya, di bawah naungan pengawasan Menteri PAN ya. Nah, ini ada juga Badan Informasi Geospasial, ada Badan Intelijen Negara BIN, ada Badan Kepegawaian Negara di bawah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga ya. Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana ya. Nah, ini perlindungan anak di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan Koordinasi Penanaman Modal, ini bidang perekonomian ya. Badan Koordinasi Survei dan Penataan Nasional. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Badan Narkotika, BNN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah ini ya, semuanya di bawah naungan kementerian ada ya.
di bawah pengawasan kementerian, karena kementerian yang mengawasi seperti badan-badan ini. Oke, kita lanjut. Lembaga non pemerintahan di sini ada badan pengawasan dengan kusir ya. Ini tadi seperti ini ada nih. Ini jadi double, Bapak maaf, ini ada double. Bapak nggak jelaskan sama nih. Nah, ini nilai-nilai persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Implementasi Pancasila. A. Dimensi spiritual. Bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai Pancasila, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dan falsafah negara. Nah, ini spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang artinya bernapas atau angin. Berarti segala sesuatu yang menjadi pusat semua aspek dari kehidupan seseorang, ya, spiritual adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Itu spiritual. Keimanan, keagamaan, itu spiritual ya, keyakinan. Nah, definisinya spiritual berasal dari kata spirit yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan atau rohani batin ya. Oke. Nah, ini ada skema sini dimensi nilai pembukaan undang-undang dasar sebagai landasan paradigma dalam pengembangan proses dan indikator kinerja kebijakan publik dalam NKRI. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada dimensi spiritual, religius, ada dimensi kultural, kebudayaan, ya, ada dimensi institusional, ya. Ini tujuannya di sini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini ada di pembukaan undang-undang ya. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan dunia. Nah, ini ada di Undang-Undang Dasar. Dalam institusional ini kenegaraan, ya, dalam kenegaraan, ini dalam kebudayaan. Oke. A. Nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. 3. Pengakuan adanya kausa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin semua penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama tentu, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan menjamin berkembang dan tumbuhnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama. 7. Ateisme atau ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Itu dilarang. Nah, nilai ketuhanan Yang Maha Esa di ada Pancasila ya. Jadi ketakwaan harus bertakwa pada Tuhan. Tidak memaksa warga negara memeluk agamanya ya. Jadi tidak boleh ya memaksa orang yang memeluk agamanya secara paksa, tidak dibolehkan ya. Sini dilarang ajaran ateis. Ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan, itu dilarang ya. Ini dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa ya. Nih. Nilai B nilai sila kemanusiaan yang adil beradab. 1. Pemerintah menempatkan manusia sesuai hakikat sebagai makhluk hidup. Ya. 2. Penyelenggaraan pemerintahan akan melakukan seluruh warga negara dan penduduk. Ya. 3. Memahami manusia mempunyai daya cipta, daya rasa, dan daya rasa yang tidak sama dengan makhluk lain. Mengakui adanya martabat manusia. Menjunjung tinggi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan harus dihapuskan dari atas dunia semua negara Indonesia. 6. Penyelenggara pemerintah harus dapat mewujudkan keadilan dalam peradaban hukum. Nah, ini termasuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi harus mengakui adanya martabat manusia ya. Menjunjung tinggi ya kemerdekaan. Nah, ini jadi memperlakukan seluruh warga negara dan penduduk dengan sesama, dengan adil ya. Tidak boleh diskriminasi. C. Nilai persatuan, mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika ya, mengakui adanya dasar negara Bhinneka Tunggal Ika Pancasila ya, walaupun berbeda-beda tetap satu juga ya. Penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai nilai pengertian nasionalisme,
cinta kepada bangsa air dan tanah air, nasionalisme dan patriotisme ya. Bapak jelaskan nilai sila kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengusahaan perwakilan. Sini sila keempat adalah demokrasi. Demokrasi yang maksud ialah rakyat, oleh rakyat, rakyat, pemimpin, penanggalan pemerintahan ya. Oke, Bapak jelaskan di sini nilai keadilan sosial ya. Di sini kemakmuran yang merata, seluruh sumber daya alam, kekayaan alam, penyelenggaraan pemerintahan harus dilindungi segenap bangsa, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur ya. Oke, saya rasa itu cukup sekian dari Bapak materi ini. Mungkin anak-anak mohon dipahami yang materi dari Bapak ini. Semoga anak-anak lebih cerdas lagi, lebih efektif lagi, lebih rajin lagi dalam materi ini. Dan mohon Bapak pesan kepada anak-anak, ini di dalam materi ini ada tugas ya, ada tugas bab 3 ya. Ini tolong dikerjakan ya, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Jadi mohon perhatian anak bagi tugas-tugas yang belum diselesaikan secepatnya mungkin. Jangan sampai nanti nilai kamu kosong, tertinggal ya, ada masalah. Bapak tidak mau seperti itu. Jadi anak-anak mohon kesadarannya ya, keikhlasannya untuk membuat tugas dari Bapak ini. Oke. Sebelum mengakhiri ini, mari kita menjaga protokol kesehatan, melindungi diri karena wabah ini belum berakhir. Ya, kita jaga kesehatan, jaga setiap mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Oke, nah, sebelum akhir ini kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.